Ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka, Lautan Nusantara telah menjadi panggung besar peradaban. Pedagang dari India, Arab, dan Persia menyeberangi Samudra Hindia, membawa rempah-rempah, kain, perak, dan satu hal yang akan mengubah arah sejarah kita, agama Islam. Bagaimana agama ini bisa masuk dengan damai? Siapa yang pertama kali membawanya? Dan mengapa Islam bisa diterima oleh masyarakat Nusantara dengan begitu terbuka hingga kini menjadi agama mayoritas? Selamat datang di kisah panjang masuknya Islam ke Nusantara. Menurut catatan sejarah, Islam sudah mulai masuk ke kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7, tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun, bukti fisik dan peninggalan sejarah baru menunjukkan kehadiran Islam yang lebih kuat pada abad ke-11 hingga ke-13. Siapa yang membawanya? Bukan tentara, bukan penjajah, melainkan para pedagang. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Aceh, dan Palembang. Tapi mereka tak hanya membawa dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam melalui interaksi sosial, pernikahan dengan penduduk lokal, hingga mendirikan masjid. Cara mereka berdakwah tidak memaksa. Mereka menunjukkan nilai Islam melalui kejujuran, akhlak, dan keadilan dalam berdagang. Ada 3 teori utama tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. 1. Teori Gujarat, yang paling banyak didukung sejarawan Barat. Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India, pada abad ke-13. 2. Teori Arab menyebut Islam dibawa langsung dari Timur Tengah, bahkan sejak abad ke-7. Teori ini dikuatkan oleh penemuan batu nisan beraksara Arab di Barus. 3. Teori Persia, Islam masuk lewat pengaruh Persia, terutama pada tradisi keagamaan seperti tabot dan tasawuf. Kerajaan Islam pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Samudra Pasai, didirikan sekitar tahun 2267 di pesisir utara Aceh. Raja pertamanya, Sultan Malik Al-Saleh, diyakini sebagai tokoh penting Islamisasi di wilayah barat Nusantara. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Timur Tengah dan India, serta mencetak mata uang emas bertuliskan kalimat Tauhid, bukti kemajuan dan keislaman kerajaan ini. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar ke Malaka, Minangkabau, hingga ke pesisir utara Jawa. Penyebaran Islam di Jawa memiliki karakter yang unik. Islam menyatu dengan budaya lokal dan disebarkan oleh tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Wali Songo. Para Wali Songo bukan hanya ulama, mereka adalah seniman yang memahami jiwa rakyat, arsitek yang merancang ruang sakral, negarawan yang mempersatukan bangsa, dan pendidik yang menanamkan nilai. Mereka tidak datang untuk menghancurkan budaya Jawa, mereka menyusupkan nilai-nilai Islam ke dalam wayang, gamelan, arsitektur, dan adat. Dakwah mereka lembut, membumi, menyatu dengan nadi masyarakat. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan tembang Macapat untuk berdakwah. Sunan Giri mendirikan pusat pendidikan Islam. Maulana Malik Ibrahim membuka lembaran baru Islam di Gresik, Jawa Timur. Pendekatan mereka lembut, tapi dampaknya sangat besar. Dalam waktu kurang dari 2 abad, mayoritas penduduk Jawa telah memeluk Islam. Setelah masyarakat, giliran para bangsawan dan raja-raja yang mulai memeluk Islam. Kesultanan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, dipimpin oleh Raden Patah, keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Sedangkan di Indonesia Timur, Islam berkembang pesat melalui 2 kesultanan besar, Ternate dan Tidore, yang menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Maluku. Sementara itu di Sulawesi,
Penyebaran Islam mencapai puncaknya pada abad ke-17 ketika Raja Gowatalo dari Makassar memeluk Islam. Peristiwa penting ini dipengaruhi oleh dakwah seorang ulama besar dari Minangkabau, yaitu Dato' Eri Bandang, yang membawa ajaran Islam ke tanah Sulawesi dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Penyebaran Islam di Nusantara terjadi secara bertahap, berawal dari pelabuhan pesisir, menyentuh istana para raja, lalu merambat hingga ke kampung-kampung. Sebuah proses damai yang membentuk peradaban. Hingga hari ini, kita masih bisa melihat jejak Islamisasi di seluruh penjuru Nusantara. Masjid kuno dengan arsitektur lokal. Nisan-nisan bertulisan Arab di Aceh, Gresik, dan Banten. Tradisi budaya seperti maulid, tabot, grebek, dan sekaten. Islam datang bukan untuk menghapus budaya Nusantara, melainkan membentuk identitas baru, Islam Nusantara. Sebuah keberislaman yang merangkul budaya, menjunjung toleransi, dan merawat keberagaman. Islam datang ke Nusantara bukan dengan penaklukan, tapi dengan peradaban. Bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak. Kita adalah warisan dari proses panjang itu. Sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipahami, agar kita tahu bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan untuk bersatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.